Halo sahabat sipil di seluruh Indonesia, ketemu lagi nih sama aku Faiza Hermawanti di sini di acaranya podcastnya WPU Kes. Nah kali ini kita mau membahas nih mengenai uji yang ada di lapangan, yaitu salah satunya uji geolistrik. Mungkin sahabat sipil yang ada di rumah mungkin belum paham atau belum tahu mengenai uji geolistrik, makanya simak terus obrolan kita di podcast ini mengenai uji geolistrik bersama narasumber kita yang sangat luar biasa yang ada di WPU khusus untuk uji geolistrik. Ada Mas Rois. Halo Mas Rois. Ya, halo Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Mas, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi mengenai geolistrik nih ya Mas, boleh dong perkenalan sama sahabat sipil nih biar lebih akrab lagi gitu. Oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Rois Amin Mustafa. Saya di PT Widya Prima Utama ini sebagai masternya geolistrik ataupun operasionalnya dari pengujian geolistrik. Selain itu saya menjabat juga sebagai HSE ataupun safety Mbak di sini. Nah, sebelum membahas mengenai bagaimana kerjanya geolistrik itu apa sih Mas? Itu geolistrik sendiri ya Mbak, mungkin di kalangan masyarakat luas itu belum mengetahui apa sih geolistrik. Jadi di sini saya jelaskan untuk teman-teman semua pengujian geolistrik ini. Jadi pengujian geolistrik ini salah satu metode geofisika dengan mengeksplorasi aliran listrik ke bawah tanah. Jadi kurang lebih menancapkan aliran listrik ke tanah yang fungsinya itu mencari nilai yang pertama, kedua itu nilainya itu untuk membaca lapisan batuan di bawah tanah. Jadi untuk geolistrik sendiri kesimpulannya untuk membaca lapisan di bawah tanah. Seperti itu Mbak. Kok Mas Rois awalnya bisa paham mengenai geolistrik itu bagaimana Mas? Oh iya. Kebetulan saya alumni dari Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di situ ada juga mata kuliahnya Mbak. Jadi mata kuliahnya itu Oceanografi. Di situ ada praktikum yang namanya geolistrik. Di situ diajarkan juga cara penggunaan geolistrik seperti apa, terus pengolahan datanya seperti apa hingga hasil laporan kurang lebih seperti itu. Jadi dari situ dan saya masuk ke PT Widya Prima Utama ini kebetulan juga ada pengujian geolistrik. Jadi di sini ya udah ada pahamnya, tetapi di kampus kan cuma kurang lebih materi. Di sini prakteknya dan saya kurang lebih mengulik sendiri, memahami sendiri dan kurang lebih belajar lagi lah tentang si geolistrik ini. Jadi gitu, ada korelasinya antara kuliah di geolistrik sama di WPU sebagai kuliah geografi Mbak. Geografi. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, ada sedikit korelasinya antara kuliah dengan bekerja di WPU ini gitu. Nah, untuk cara kerjanya sendiri Mas untuk geolistrik itu bagaimana? Jadi geolistrik ini Mbak, alatnya itu kurang lebih dimensinya cuma 40 persegi seperti itu. Jadi nanti di situ dialirkan listrik menggunakan aki. Ada 3 personal biasanya kita. Jadi untuk cara kerjanya itu kan ada 3 personal nih. Ini anggap saja 3 orang. Saya operator di tengah. Dan rekan saya 2 tim itu akan membentangkan sejauh lahan yang bisa dibentangkan. Di kita ini di PT Widya Prima Utama bentangannya itu maksimal 200 meter. Maksimal 200 meter. Jadi untuk bentangannya itu Mbak, ke kanannya harus 200, ke kiri 200. Jadi kan total lahan yang diperlukan itu jika maksimalnya 400. Berarti 400 meter yang kita butuhkan di lahan yang akan kita lakukan uji geolistrik itu. Jadi yang namanya 200 itu tadi fungsinya buat apa? 200 meter bentangan itu sama dengan 200 meter ke dalam permukaan tanah. Jadi 200 bentangan, nggak cuma 200. Bentangan sama dengan kedalaman permukaan tanah. Seperti itu Mbak. Berarti kalau semisal nih Mas bentangannya ke kanan 200, berarti ke dalamnya 200? Ya, bisa membaca kedalaman sampai 200 meter. Maksimal ya Mas ya? Ya, dari kita maksimalnya 200 Mbak. Seperti itu. Tapi kalau semisal Mas bentangannya itu nggak nyampe 400, kalau misal keseluruhan nggak nyampe ya, kayak anggap aja 200 lah, itu juga bisa nggak? Oh iya Mbak, mungkin saya kenalkan dulu ini yang namanya alat pembantu kita ya Mbak. Jadi ini untuk membantu yang namanya
water detector. Ini tuh Oke. namanya water detector. Fungsinya buat apa? Water detector sendiri berfungsi untuk mencari permukaan air tanah hingga kedalaman si air tanah. Oke. Seperti itu Mbak. Jadi pertama metode awalnya itu sebelum saya melaksanakan pengujian geolistrik di lapangan itu saya akan menguji water detector terlebih dahulu. Oke. Ya, water detector ini fungsinya buat mencari titik yang akan dilaksanakan pengeboran biasanya. Dari di lapangan ini, misal bilang ke saya akan dilaksanakan pengeboran di titik sini, dan di situ saya akan melaksanakan water detector. Setelah itu saya akan menyinkronkan si water detector ini dengan si alat geolistrik. Semisal water detector ketemu permukaan air tanahnya 50 meter hingga kedalaman 100 meter, tapi di lapangan saya tidak bisa membentangkan lahan 100 meter ke kanan dan ke kiri. Berarti kan itu 200 meter ya Mbak ya? Kalau nggak bisa 200 meter, ya udah berarti kita harus memaksimalkan atau menambah lagi bentangan. Jadi minimalnya 100 meter Mbak bentangannya. Minimal. Semisal kedalaman si air tanah ini 100 meter. Berarti harus melebihi, bentangannya itu harus melebihi si water detector ini Mbak. Itu. Jadi berarti harus sama ya Mas ya? Maksudnya kalau misal kedalamannya itu 100 berarti bentangannya juga harus 100 ya? Nggak bisa kalau bisa melebihi. Jangan sampai kurang. Kalau kurang kan sama dengan berarti semisal water detectornya membaca 100 sampai 100 meter itu sampai 100 meter itu ada airnya. Tapi ketika kita membaca dengan geolistrik nggak sampai 100 itu kan kita nggak tahu di 100 meter itu lapisannya apa. Seperti itu loh Mbak. Gitu. Biasanya dalam pengujian itu membutuhkan durasi berapa lama Mas? Geolistrik sendiri ya tadi kan pertama water detector, yang kedua baru geolistrik, kurang lebih 2-3 jam Mbak, tergantung lahannya juga. Itu udah mulai dari ngecek pakai water detector sampai ke geolistriknya ya Mas ya? Ya. Sampai ketemu hasilnya juga. Ya betul sekali Mbak. Untuk syarat tanahnya itu ada syarat khusus nggak Mas? Maksudnya ataukah harus kering atau hujan atau cuacanya gitu? Nggak ada Mbak. Untuk tanah sendiri nggak ada syaratnya. Yang penting ada tanah asli yang bisa kita tancapkan. Jadi ada tembaga yang bakal nancap ke tanah. Nah, tancapan tembaga itu kan ada arus listriknya. Di situ bakal ketahuan nanti nilai dari resistivitas si tanah tersebut. Yaitu tadi yang saya sebutkan untuk membaca kedalaman atau lapisan permukaan tanah ini kurang lebih kita cuma cari nilai resistivitasnya. Nilai resistivitas ini semakin tinggi si nilai, berarti dalam artian semakin banyak juga airnya di tanah tersebut. Jadi semakin kecil, semakin sedikit juga volume airnya. Tapi kalau untuk cuaca itu berpengaruh juga nggak Mas? Cuaca kita kalau gerimis pun sebenarnya tidak berani melaksanakan pekerjaan geolistrik ini Mbak, karena kan ini kaitannya dengan listrik. Yang pertama, kedua kan kita menancapkan tembaga ke tanah, masuk ke ground juga seperti itu Mbak. Jadi lebih baik kalau terik itu lebih disarankan optimal. Ya. Kalau semisal Mas dalam suatu wilayah, anggap aja ada wilayah pengujian itu sekitar 300 meter. Nah, itu kebetulan pas diuji itu menemukan beberapa titik air gitu. Nah, itu taunya yang disarankan mending di sini aja untuk sumber airnya itu gimana? Ya ini tadi Mbak menggunakan water detector. Tadi belum saya contohkan mungkin ya. Jadi untuk water detector ini fungsinya ketika yang hijau Mbak bisa dilihat ya. Yang hijau ini ketika lurus seperti ini untuk mencari kedalaman. Jadi untuk mencari kedalaman nantinya dia akan berputar, satu putaran ini sama dengan 1 meter. Sampai dia berhenti, misal 50 meter tadi berhenti nih. Itu udah ketahuan permukaan si air tanah. Setelah itu kita ubah lagi si hijau ini ke atas. Nah, ke atas ini sama dengan kita mencari kedalaman si air. Jadi itu Mbak, tadi kan di contohnya 50 meter ketemu permukaan sampai 100. Berarti yang hijau ini harus 100 meter tadi. Sama dengan seperti itu Mbak. Kurang lebih ya seperti itu untuk penggunaan alatnya. Jadi
si alat ini kan akan menunjukkan dan mengetahui di mana sih volume air atau kedalaman air yang lebih baik daripada titik awal tadi kan. Untuk perbandingannya Mbak, biasanya kita water detector itu sampai 3 kali. Oh, 3 kali. Ya, jadi perbandingannya kan kita bisa memilih nih untuk menyarankan titik pengeboran dengan volume air yang lebih banyak itu di mana, di titik A, B ataupun C seperti itu. Tapi pernah nggak sih Mas dalam uji geolistrik di lapangan itu dalam wilayah itu nggak ada sama sekali titik airnya? Nggak ada Mbak, saya kayaknya nggak ada. Belum pernah menemukan hal seperti itu. Jadi yang namanya air tanah itu dimanapun selalu ada. Yang membedakan cuma kedalamannya saja. Gitu, Mbak. Pernah nggak menemukan sumber air itu lebih dari 200 meter gitu Mas? Nggak ada Mbak, belum, karena dari kita kan ya itu tadi di 200 meter itu maksimal. Itu mungkin dari alat juga ya, dari alat juga kita memaksimalkan 200 meter pembacaan ke bawah tanah. Dari kita itu kemarin pernah di lapangan menemukan permukaan air tanah itu sampai di kedalaman 120 meteran. Itu yang paling dalam ya? Ya, itu baru ketemu air di 120 meter itu di daerah Klaten kalau nggak salah itu kemarin. Karena di daerah Klaten ini daerah Bayat. Daerah Bayat itu emang langganan kekeringan setiap tahunnya Mbak. Oke. Gitu. Tapi pernah nggak juga Mas menemukan trouble-trouble di lapangan mengenai uji ini gitu? Untuk trouble pastinya ada ya, yang namanya resiko bekerja. Mulai dari si alat ini, alatnya ya namanya alat ya Mbak, berarti ya perlu perawatan. Selain perlu perawatan, ya resiko di lapangan ini ketika tadi yang Mbak Faizah sebutkan cuaca hujan itu pernah juga dari tim kita ketika hujan kita karena kita memaksakan kena sengatan listrik juga. Pernah juga seperti itu. Jadi ya untuk resiko ataupun maintenance lain di dalam lapangan itu sebenarnya kita tahunya ya setelah kita melaksanakan. Jadi hal seperti itu kan emang baiknya kita mengantisipasi. Tapi kan karena di lapangan kita pengennya ya yang penting pekerjaan ini selesai dulu ya. Kemarin resikonya emang ada yang kena listrik seperti itu. Jadi juga harus tetap safety ya Mas ya. Untuk dalam pengujian paling jauh itu di mana Mas? Untuk geolistrik saya pernah di Jawa Timur, itu ujung Jawa Timur, mungkin Tuban pernah, Pasuruan, terus di daerah Sidoarjo. Untuk Jawa Timur itu mungkin Mbak. Jawa Barat belum. Itu berapa titik Mas kalau yang di Tuban itu? Tuban sampai 4 titik tuh Mbak. Itu di Tuban itu buat untuk geolistrik sendiri ya Mbak. Mungkin tadi saya lupa jelaskan. Jadi si geolistrik ini untuk saat ini masuk ke dalam persyaratan pembuatan apa namanya SIPA. SIPA ini surat izin untuk pengeboran air. Ya, lebih itu SIPA itu surat izin untuk pengeboran air. Jadi salah satu lampiran di dalam SIPA ini ternyata ada pengujian geolistriknya. Jadi geolistrik ini salah satu syarat untuk pembuatan SIPA. Ya, biasanya di dalam perusahaan ataupun pabrik, terutama pabrik air minum itu kan ada pengeboran. Dalam pengeboran itu mesti ada izinnya. Nah, izinnya ini si izinnya ini harus menggunakan geolistrik. Jadi wajib ya. Mulai diterapkan oleh pemerintah gitu ya. Saya kemarin tuh emang baru tahu dari salah satu konsultan juga informasinya seperti itu, dan ternyata untuk saat ini pembuatan SIPA ini ya ini kita memerlukan geolistrik. Gitu Mbak. Jadi itu tadi ya, maksudnya sedikit mengenai geolistrik, bahkan ternyata ada penunjangnya juga, ada water detector yang lebih akurat lagi untuk menemukan titik-titiknya. Terima kasih Mas Rais. Ini tadi sedikit kita ngobrol sama narasumber kita mengenai uji geolistrik. Mungkin kalau teman-teman mau uji geolistrik bisa banget kontak nomor yang ada di bawah. Mungkin kalian mau tanya-tanya atau konsultasi, boleh banget
dengan senang hati kita mau menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang mungkin belum paham mengenai uji geolistrik, terus bagaimana, terus berapa biayanya, nanti bisa banget kalian tanya-tanya gitu. Mas Rois, terima kasih waktunya sudah sama-sama Mbak. Menyempatkan, karena mungkin belakangan ini sibuk di lapangan ya Mas ya. Ya, kita betul. kurang ada waktu untuk ngobrol baru kali ini gitu. Nah itu tadi teman-teman sedikit kita ngobrol, semoga ilmu yang diberikan oleh Mas Rois juga bermanfaat, teman-teman juga lebih paham lagi mengenai uji geolistrik. Sampai ketemu lagi di podcastnya WPU Kes. Dadah, terima kasih.